Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا اللقاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang baik ini kembali Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bertemu di tempatnya yang mulia ini setelah sebelumnya kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian sejenak sembari menunggu waktu syuruk kita duduk di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda kebaikan yang Allah inginkan untuk kita semua, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari majelis yang singkat ini. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqamah. Para hadirin, a'azani Allah wa iyyakum, kita sebagai umat Islam memiliki satu kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai huda, sebagai petunjuk. Maka idealnya setiap kita dapat mengambil petunjuk dari apa yang Allah turunkan. Itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin", sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan di sini tidak hanya sekedar kalimat atau ungkapan tanpa makna, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ini menginginkan agar kita benar-benar bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai nilai dari kehidupan kita. Oleh karena itu, kita tidak hanya diperintahkan untuk membaca Al-Quran, tetapi lebih dari itu, kita diperintahkan untuk juga mentadabburi Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi." Inilah kitab yang kami turunkan kepada engkau agar ayat-ayatnya itu ditadabburi. Tadabbur itu adalah bagaimana kita mencoba menggali isi dan kandungannya, menghayatinya, kemudian mengamalkannya. Itulah yang namanya tadabbur. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela siapapun yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an.
Allah celah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha. Kenapa mereka enggak mau mentadabburi Al-Qur'an? Atau jangan-jangan hati mereka tertutup? Artinya para hadirin azani Allah wa iyyakum, siapapun yang enggan mentadabburi Al-Qur'an ada potensi hatinya tertutup. Maka setiap muslim wajib mentadabburi Al-Quran. Hukumnya bukan sunnah lagi, tapi wajib, karena inilah yang menjadikan kita hidup. Para hadirin a'azani Allah wa iyyakum, di antara nilai-nilai Al-Quran atau di antara bagian Al-Quran yang penting untuk kita ketahui adalah 30% dari Al-Quran itu memuat kisah-kisah umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala membagi Al-Quran itu pertama perintah untuk bertauhid kepada Allah. Yang kedua adalah perintah untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga adalah kisah-kisah umat-umat terdahulu, baik umat-umat yang saleh dengan berbagai macam kisahnya, maupun umat-umat yang ingkar dengan berbagai macam kisahnya. Di antara kisah yang terbaik, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dari semua kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, semuanya kisah luar biasa, penuh dengan makna, penuh dengan pelajaran. Tetapi Allah tegaskan bahwa di antara kisah yang terbaik adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai disebutkan pada ayat yang kedua. Mari kita bacakan langsung ya Pak. Karena kalau banyak mukaddimah nanti selesai belum sampai satu ayat lah, udah suruh lagi. Lihat di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Lebih bagus kalau kita sambil membuka mushaf. Itulah ayat-ayat ya, Al-Quran yang mubin, yang jelas isi dan petunjuknya. Jelas, Quran itu jelas. Ayat yang kedua, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian bisa paham. Ini sebagai isyarat Allah turunkan Quran dengan bahasa Arab, sebagai isyarat bahwa Allah istimewakan bahasa Arab karena Allah turunkan wahyunya atau kalamnya dengan bahasa ini. La'allakum ta'qilun, agar kalian paham. Lihat di sini bahwa fungsi Al-Quran itu bukan hanya sekedar la'allakum taqra'un, agar kalian baca, tidak, tapi agar kalian fahami bahwa Al-Quran ini penting untuk difahami, untuk dimengerti, untuk digali, untuk dikaji. Tidak hanya sekedar dibaca. Ada dua dimensi yang penting. Yang pertama adalah dimensi Al-Quran sebagai kitab, ketika dibaca dapat pahala. Yang kedua adalah dimensi Al-Quran sebagai petunjuk. Dan inilah yang paling penting. Karena setelah membaca adalah mempelajari. Kemudian ayat yang ketiga, dan ini yang tadi kita isyaratkan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Wahai Nabi Muhammad, kata Allah, kami akan menceritakan kepada engkau ahsanal qasas, sebaik-baik kisah, sebaik-baik cerita
sebaik-baik cerita, ya kisah. Berarti ini adalah mutlak kisah terbaik. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, terdapat di dalamnya sebaik-baik kisah. Para hadirin azanillahu wa iyyakum, maka kalau kita katakan kisah yang paling baik dalam Quran apa? Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, atau surah Nabi, kisah yang terdapat pada surah Yusuf. Dan uniknya para hadirin, Allah tidak menceritakan Nabi Yusuf kecuali pada surah ini. Unik. Berbeda dengan kisahnya Nabi Musa, berpencar di berbagai macam surah. Ada di surah Al-Baqarah, ada di surah Thaha, ada di surah Al-A'raf, dan ya macam-macam. Kisah Nabi Adam alaihissalam ada pada surah Al-Baqarah, ada pada surah Al-A'raf, dan yang lain. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam kisahnya hanya disebutkan di sini. Kisahnya hanya disebutkan di sini, dan satu-satu kisah, para hadirin azanillahu wa iyyakum, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang menceritakan dari awal sampai akhir, itu adalah dan hanya kisah surah Yusuf ini, atau kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Runtut dari awal sampai akhir, tidak terpecah-pecah, dan terkumpul pada satu surah. Seolah-olah ada pesan yang ingin Allah sampaikan. Wahai orang-orang yang beriman, tanbih, peringatan pada surah Nabi Yusuf. Ayo pelajari itu, karena kisahnya luar biasa sekali. Bahkan Allah dengan tegas, ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Ada tanbih, ada penekanan di sini agar kita benar-benar belajar tentang surah Nabi Yusuf ini, atau tafsir dari surah Nabi Yusuf ini, agar kita bisa mengambil pelajaran. Kebanyakan orang Islam di Indonesia terkait dengan surah Nabi Yusuf atau terkait dengan Nabi Yusuf dikenal dengan apa? Apanya Pak? Ketampanannya, selesai sudah. Kalau kita dengar Nabi Yusuf, oh itu paling tampan. Kadang-kadang kalau dalam nikahan doanya gimana Pak? Ya Allah, satukanlah mereka seperti Engkau menyatukan Yusuf dengan Zulaikha. Ini pun kisah yang harus diluruskan. Apa benar Nabi Yusuf alaihissalam menikah dengan Zulaikha? Dan bagaimana penamaan Zulaikha itu? Dari mana asalnya? Perlu kita luruskan. Ala kulli hal, bahwa kisah ini mengandung banyak pelajaran. Pelajaran untuk kita sebagai individu, pelajaran bagi kita sebagai pemimpin, pelajaran bagi kita sebagai rakyat, pelajaran tentang kesabaran, pelajaran tentang lapang dada, pelajaran luar biasa, banyak sekali Pak. Karena kisahnya itu dari awal sampai akhir, luar biasa. Ya. Satu-satunya kisah dalam Quran. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ayat berikutnya, idh qala Yusuf li abihi, kepada bapakku, tidak kepada bapaknya. Nabi Yusuf itu adalah anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub adalah anak dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Yusuf itu siapanya Ibrahim Pak? Cicit ya, cicitnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah cikal bakal Bani Israel. Yakub itu adalah nama lainnya adalah Israel. Anaknya Israel itu ada 12. Israel itu punya pernah dua kali menikah, bukan punya 2 istri. Pernah 2 kali
menikah. Yang pertama memiliki 10 anak. Kemudian meninggal istrinya, kemudian menikah lagi. Dari pernikahan yang terakhir ini memiliki 2 anak. 2 anak itulah yang namanya Nabi Yusuf alaihissalam dan adiknya yang bernama Bunyamin. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam berkata, idh qala Yusuf li abihi, kepada bapaknya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku, saya bermimpi melihat ada 11 bintang, bulan, matahari dan bulan. Saya melihat mereka sujud kepadaku. Tentunya sujud di sini adalah sujud penghormatan. Diceritakanlah kepada ayahnya, dan ayahnya ini sangat dekat dengan Nabi Yusuf alaihissalam, bahkan sangat sayang sekali terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan ayahnya ini saking sayangnya membuat iri saudara-saudaranya. Saking sayangnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam membuat iri saudara-saudaranya. Saking dekatnya Nabi Yusuf, apa yang terjadi pada Nabi Yusuf beliau ceritakan kepada bapaknya. Ini Nabi Yusuf waktu itu usia masih kecil, usia masih 6 atau 7 tahun. Kata bapaknya, qala ya bunai la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anak, bapaknya ini seorang nabi, punya feeling bahwa Nabi Yusuf ini akan menjadi sesuatu nanti. Mimpi yang Nabi Yusuf ceritakan ini bukan sembarang mimpi, tapi itu adalah sebuah ilham yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf. Makanya bapaknya berkata kepada Nabi Yusuf, wahai anakku, jangan ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudara. Fayakidu laka kaida. Khawatirnya kalau kau ceritakan kepada saudara-saudaramu, mereka akan membuat tipu daya. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang jelas bagi manusia. Iya. Para hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Diceritakan dalam beberapa riwayat bahwa sebelum Nabi Yusuf bermimpi ini, tadi disebutkan bahwa saudara-saudaranya ini mereka iri kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Seolah-olah ayahnya tidak punya perhatian kepada mereka, sehingga mereka kumpul antar mereka saja. Jadi mereka punya grup khusus. Di situ nggak ada nama Yusuf, bukan grup WA. Di situ juga nggak ada bapaknya. Di situ juga nggak ada Bunyamin. Jadi khusus mereka 10 orang itu punya grup, gitu ya. Disebutkan di sini pada ayat yang ke-7, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Sungguh dalam kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu terdapat berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau mencarinya, bagi orang-orang yang mau bertanya, bagi orang-orang yang ingin mempelajarinya. Subhanallah. Jadi kita diperintahkan untuk mempelajari kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, kata mereka, idh qalu, ayat yang ke-8, la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Kata mereka, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya itu lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita.
wa nahnu usbah. Padahal kita ini yang banyak. Padahal kita ini adalah anak-anak pertamanya. Padahal kita ini adalah anak-anak dari istri yang bukan istri yang sah ya Pak. Istri yang sebelumnya. Istilahnya seperti itu. Kenapa Nabi Yusuf lebih dicintai gitu? Inna abana la fi dhalalin mubin. Sesungguhnya bapak kita benar-benar sesat. Jadi langsung punya kesimpulan ayahnya ini enggak benar. Yusuf ini kok seperti itu? Kok sampai diperlakukan seperti itu? Dan ini juga kita bapak-bapak sekalian yang punya anak banyak, itu bisa saja terjadi. Jangankan anak banyak, anak dua itu kadang-kadang iri-irian ya. Bisa saja terjadi. Ya, maka disitulah syaitan bermain. Ya, makanya paling penting bagi orang tua itu adalah bagaimana mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Dan bagaimana sebelum meninggal dunia menjelaskan tentang bahayanya perpecahan. Karena biasanya kalau orang tua sudah meninggal, itu perpecahannya disebabkan oleh apa, Pak? Oleh harta warisan. Itu biasanya seperti itu. Ya. Kemudian mereka pun berkumpul. Akhirnya mereka punya satu kesimpulan. Bahwa yang menjadi inti permasalahan adalah mengapa bapak kita seperti itu? Ya Yusuf. Ini inti masalahnya. Kenapa bapak kita berubah sikapnya? Kok bisa menjadi lebih? Kok nggak perhatian sama kita? Kok luar biasa? Ya berbagai macam tuduhan. Ini intinya adalah pada Yusuf. Kalau begitu kata mereka, kita harus singkirkan Yusuf. Udah, solusinya itu. Yusuf nggak ada, kita bisa menjadi anak kesayangan lagi. Seperti itu. Simpel saja ya mereka. Berarti Yusuf harus disingkirkan. Akhirnya mereka bermusyawarah bagaimana cara menyingkirkan Yusuf. Pada ayat yang ke-9, uqtulu Yusufa. Kalau gitu salah satu di antara mereka sudah bunuh saja. Selesai. Awit rahuhu ardan. Atau ada yang ada yang berpendapat lemparkan saja dari atas bukit gitu. Yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Kalau sudah mati, perhatian bapak kita akan tertumpah kembali kepada kita. Setelah itu tobat sehingga kita menjadi orang-orang soleh gitu. Jadi mereka sudah niat membunuh, gampang. Udah itu mah kita tobat. Jadi orang soleh, bapak kita perhatian sama kita. Simpel saja. Apa yang mereka pikirkan. Jadi mereka mencoba untuk membuat sebuah rekayasa gimana. Ada orang yang qala qailun minhum. Ada orang yang di antara 10 orang ini yang paling bijak. Kata dia, la taqtulu Yusuf, jangan kalian bunuh Yusuf. Enggak ada dalam sejarah anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam membunuh saudaranya, enggak ada. Apa kata dunia? Dan kita tidak diperintahkan untuk membunuh. Allah melarang kita untuk membunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyingkirkan Yusuf enggak perlu dibunuh. Ini orang yang paling bijak. Nanti di akhir surah ini namanya Yehuda, Pak. Yehuda namanya. Yahuda namanya. Ini orang paling bijak di antara 10 orang ini. Kata dia, nanti di akhir surah ini Yehuda ini banyak bercerita tentang Yehuda. Kalau kata dia begini saja, ya, alquhu fi ghayabatil jub. Sudah, masukkan saja ke dasar sumur, ya. Yaltaqituhu ba'du sayyarah. Nanti juga ada orang yang lewat mau ngambil air, pasti Yusuf naik. Nanti pasti akan dibawa kemana? Kalau tempat yang jauh pasti akan selesai sudah. In kuntum fa'ilin, kalau memang kalian niat untuk menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam atau menyingkirkan Yusuf. Jadi
ini kata dia win-win solusi. Yusuf tersingkir, kita juga dosanya nggak terlalu besar. Gitu. Karena kalau membunuh dosa besar. Jadi dia juga berpikir, tapi kalau seperti ini sudah, gitu. Kita juga dosanya tidak terlalu besar, kata dia seperti itu. Kemudian mereka pun sepakat, ya di antara mereka, ya di grup itu, gitu kan, sepakat, ya makanya bapak-bapak kalau sebuah grup itu tiba-tiba sepi, grup WA tiba-tiba sepi, kok nggak ada apa-apa, bisa jadi di grup itu bikin grup yang lain, yang kitanya nggak ada. Ya. Akhirnya mereka sepakat dan mendatangi Nabi Yakub alaihissalam. Qalu ya abana, wahai bapak kami, wahai ayah, malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lanasihun. Wahai bapak saya, bagaimana kalau Nabi Yusuf kita bawa, kita main-main, kami ajak dia bermain, gitu. Nabi Yakub tidak mau. Tidaklah, nanti banyak kecelakaan. Saking sayangnya kepada Nabi Yusuf, ya, nanti khawatir akan dimangsa oleh binatang-binatang buas dan yang lainnya. Kata mereka, wahai ayah kami, kenapa kau nggak mempercayai kami atas Yusuf? Kami wa inna lahu lanasihun. Kami benar-benar menginginkan kebaikan baginya. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia bersenang-senang dan bermain-main. Sungguh kami benar-benar akan menjaganya. Jadi ya seperti itulah janji, tapi udah niat mau mencelakakan. Wa inna lahu lahafidun, memakai 3 muakkid, ya 3 kata penekanan. Dan kami sungguh kami sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh akan menjaganya, untuk meyakinkan Nabi Yakub alaihissalam. Begitu. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Kata Nabi Yakub, khawatir saya khawatir, ya, saya menjadi sedih, ya, ketika nanti Nabi Yusuf alaihissalam dimangsa oleh serigala, sedangkan kalian lengah. Nabi Yakub sudah punya feel, gitu ya, sudah punya feeling. Ya. Akhirnya mereka meyakinkan lagi. Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu usbah inna idzal la khasirun. Bagaimana bisa dimakan serigala, kata mereka. Kita banyakkan, usbah, enggak mungkin serigala bisa mengalahkan kita. Wa inna idzal la khasirun. Kalau begitu kami benar orang-orang yang merugi, enggak mungkin, begitu ya. Kemudian akhirnya Nabi Yakub alaihissalam menyerah, ya, dan menyerahkan Nabi Yusuf alaihissalam untuk bermain-main bersama saudara-saudaranya. Ikhwani fiddin azakumullah, Nabi Yakub pada awalnya tidak mau menyerahkan Nabi Yusuf karena Nabi Yakub sudah melihat bahwa saudara-saudaranya yang 10 ini ada rasa iri. Dia tidak mau terjadi sesuatu pada Nabi Yusuf alaihissalam karena kedengkian saudara-saudaranya itu. Sebagai seorang ayah, dia pasti bisa merasakan. Falamma dhahabu bihi, ya, ketika mereka membawanya, wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub, ya, dibawa akhirnya, ya, Nabi Yusuf alaihissalam dijatuhkan ke dalam sumur. Ya jauh dari tempat rumahnya, dijatuhkan ke dalam sumur, ya. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kami wahyukan, wa auhayna ilaihi, ketika, ya, Nabi Yusuf alaihissalam terjatuh ke dalam sumur, ya, latunabbi annahum bi amrihi hadza wa hum la yash'urun. Engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan mereka ini kepada mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyadari.
Jadi ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, akhirnya mereka selesai misi mereka. Ya. Terus bagaimana mereka menghadapi Nabi Yakub alaihi salam? Ya. Waja'u abahum isya'i yabkun. Mereka pun datang kepada Nabi Yakub alaihi salam pada petang harinya, di pagi hari mereka bermain, di petang hari mereka datang yabkun sambil menangis. Berarti air matanya air mata apa nih Pak? Ya. Ini luar biasa. Ya, di zaman dulu saja terjadi seperti ini, Pak. Kepalsuan gitu. Ya. Kepalsuan ini datang kepada Nabi Yakub alaihissalam sambil menangis. Ya, berarti ini sandiwara yang luar biasa sekali. Mereka bersepakat untuk bersandiwara. Ya, nangis. Kaget Nabi Yakub. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'bu. Wahai bapak kami, sungguh kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba serigala memangsanya. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ya. Engkau enggak akan mungkin percaya wahai ayah kepada kami. Lihat bagaimana retorika mereka. Kalau bapak nggak mungkin percayalah, ini beneran terjadi. Engkau nggak mungkin percaya kepada kami. Wa in kunna shadiqin, padahal kami benar-benar sudah jujur. Kaget Nabi Yakub alaihissalam. Ya, bagaimana seorang ayah mendengar berita tentang anaknya yang dimakan serigala, lemeslah bahasa kitanya. Waja'u ala qamisihi bidamin kazib. Pada ayat yang ke-18. Waja'u ala qamisihi bizamin kadhib. Mereka mendatangkan bukti. Buktinya bidamin kazib, dengan bukti yang bohong. Bukti yang kazib, yang dusta. Yang menguatkan bahwa memang itu terjadi, yaitu dengan darah, ya. Bidamin kazib, darah yang dusta dilulurkan ke bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Nah, kata Allah, bal sawwalat lakum anfusukum amra, justru hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Fasabrun jamil, maka tidak ada yang perlu dilakukan kecuali sabar. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Jadi memang sudah sesuai dengan skenario. Skenarionya adalah mereka membuat atau mencari bukti yang palsu, yaitu bajunya Nabi Yusuf alaihi salam dibuka, dirobek, kemudian seolah-olah digigit oleh serigala, kemudian diluluri oleh darah. Mereka potong darah hewan manapun itu, atau darah serigala atau darah apa, kemudian mereka lulurkan ke bajunya Nabi Yusuf. Makanya disebut bidamin kazib. Apakah Yakub alaihi salam ya percaya terhadap mereka? Percaya tidak percaya? Nabi Yakub alaihi salam feelingnya tidak percaya. Ini apa? Ini adalah perbuatan mereka. Tapi feelingnya lagi ya percaya sebagai manusia biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginformasikan kepada Nabi Yakub bahwa mereka bohong. Tidak. Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi Yakub alaihi salam, fasabrun jamil, sabar. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Lihat di sini para hadirin, Nabi Yusuf alaihi salam di usia yang ke-6 tahun, 6 sampai 7. Beliau tidak memiliki kekuatan apa-apa, dicelakakan oleh saudara-saudaranya. Dan sudah mendapatkan ujian kehidupan yang luar biasa. Ya, dimasukkan ke dalam sumur, nggak tahu bagaimana itu nanti Nabi Yusuf alaihissalam selamatnya. Mau makan bagaimana, mau apa-apa bagaimana, sumur ya, begitu dalam. Tapi Allah takdirkan waja'at sayyaratun, tiba-tiba datang sekelompok musafir dan mereka
ya, saudara-saudaranya Yusuf itu sudah melihat bahwa sumur itu sering didatangin oleh musafir. Jadi memang skenarionya nanti paling Nabi Yusuf dibawa tuh ke sana. Ya. Fa arsalu waridahum fa'adla dalwah. Mereka pun menyuruh seseorang mengambil air lalu menurunkan timbanya. Qala busyra hadza gulam. Tiba-tiba ketika timba itu diangkat, ya, mereka terkejut. Ternyata ada seorang anak. Busyra hadza gulam. Anak yang luar biasa, yang begitu ya usia-usia 6-7 tahun itu terkejut, anak yang ya calon anak ganteng lah gitu Pak, luar biasa. Mereka terkejut gitu melihat, satu terkejut ada manusia, satu terkejut manusianya bukan manusia yang biasa begitu. Mereka melihatnya pun busyra hadza gulam, oh senangnya ini ada seorang anak gitu. Wa asarruhu bidha'ah, kemudian mereka menyembunyikannya di barang dagangannya, kemudian mereka bawa ke tempat mereka mau berdagang, yaitu Mesir. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ya dari Palestina dibawa ke Mesir. Kejadian tersebut itu terjadi di Palestina, dibawa ke Mesir. Demikian luar biasa seorang anak ya, jauh dari saudaranya, jauh dari siapa-siapa, dibawa ke Mesir dalam keadaan bukan siapa-siapa. Ya. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin. Mereka pun menjual Nabi Yusuf karena dianggap sebagai budak. Di zaman dulu ada hukum perbudakan. Darahima ma'dudah. Ya. Ya, nilai dengan harga yang murah. Wa kanu fihi minaz zahidin. Beberapa dirham saja, sebab mereka banyak yang tidak tertarik kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Ya. Akhirnya dibelilah oleh seorang pejabat. Oleh seorang pejabat Mesir, ketika itu tidak disebutkan namanya. Ya. Pejabat ini membeli Nabi Yusuf dengan harga murah, tetapi dia senang terhadap Nabi Yusuf alaihi salam dan ingin merawat Nabi Yusuf alaihi salam. Wa qala alladhi ishtarahu min Misr. Orang itu berkata kepada istrinya, akrimi maswahu. Akrimi maswahu. Ya, perlakukanlah dia dengan baik. Asa ayyan fa'ana aw tattakhidahu walada. Mudah-mudahan di masa yang akan datang dia akan bermanfaat bagi kita atau pungut saja sebagai anak. Masya Allah. Kemudian Nabi Yusuf pun tumbuh di situ. Ya, hidup bersama Al-Aziz dan istrinya. Namanya Aziz dan istrinya. Subhanallah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Demikianlah kami kuatkan Nabi Yusuf di situ dan kami ajarkan berbagai macam keistimewaan, di antaranya adalah takwil mimpi. Jadi salah satu keistimewaan Nabi Yusuf adalah beliau bisa mentakwil mimpi. Nah, jadi gembira sekali ya. Dan ketika Nabi Yusuf sudah dewasa, ya beberapa tahun kemudian, ini singkat cerita ya, beberapa tahun kemudian ya tumbuh menjadi seorang pemuda yang luar biasa, ya luar biasa cakap, dan pemuda yang tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan sekali, luar biasa sangat tampan, ya. Dan disitulah mulai ujian berikutnya. Jadi ternyata jadi orang tampan itu ujian juga gitu ya. Ternyata Nabi Yusuf ini disukai oleh siapa Pak? Oleh Imro'atul Aziz, oleh istrinya Al-Aziz. Ya, istrinya Al-Aziz itu suka kepada Nabi Yusuf karena saking tampannya. Ya. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ketika Nabi Yusuf sudah dewasa, ya, kami berikan dia kearifan, kami berikan dia hikmah ya oleh Allah Subhanahu wa taala.
istrinya Al-Aziz mulai mencoba untuk menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Ya, warawadathu allati huwa fi baitiha. Ketika Al-Aziz tidak di rumah, makanya hati-hati, Pak. Ya, hati-hati. Ya, ada orang asing masuk ke dalam rumah tuh hati-hati. Ketika istrinya tidak ada di rumah, ketika suaminya tidak ada di rumah, sang istri ini saking melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, mengajak Nabi Yusuf. Disebutkan wa ghallaqatil abwab, pintu pun dikunci. Pintu dikunci. Disebutkan bahwa rumah Al-Aziz itu memiliki lapisan-lapisan pintu. Ya. Pintu ini dikunci, pintu depannya dikunci, pintu depannya lagi dikunci gitu. Jadi udah aman itu. Ya, kamera CCTV ditutup semua misalkan. Jadi sudah tidak ada lagi alasan. Dan Al-Aziz ini dikenal sebagai wanita yang sangat cantik sekali. Bukan cantik Pak. Sangat cantik sekali. Ya. Sebagian riwayat menamakan namanya Zulaikha. Ya. Namanya Zulaikha. Jadi dikenal cantik sekali. Ya, diajaklah Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Dirayu-rayu Nabi Yusuf. Ya. Subhanallah. Seandainya terjadi pada manusia biasa gimana, Pak? Bayangkan. Seandainya terjadi pada kita manusia biasa. Ya. Ada yang ngajak kita gitu ya, terkenal, tidak hanya ini bukan wanita biasa, dia cantik dan juga punya kedudukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kata dia, ini udah aman, nggak ada yang tahu, kita jaga rahasia. Dan itu terjadi banyak di zaman sekarang. Tapi Nabi Yusuf, subhanallah, lihat Nabi Yusuf. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihudz zalimin. La yuflihudz zalimun. Demi Allah, ya, suami engkau itu sudah merawat saya dengan baik dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi, ya, sungguh perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadanya. Ya. Dan Nabi Yusuf juga sebagai di satu sisi sebagai laki-laki manusia, ya, juga berkehendak, tetapi ya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, sekiranya dia tidak melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, kadzalika linasrifa anhu suwal fahsya. Demikianlah kami palingkan dia dari keburukan. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipalingkan. Kalau manusia biasa, wallahu a'lamu bishawab. Ya, melihat kesempatan seperti itu, wallahu a'lamu bishawab. Akhirnya Nabi Yusuf tolak. Akhirnya wanita ini marah. Saya sudah kurang apa lagi gitu ya. Marah. Ya, akhirnya dia buat fitnah. Ketika terjadi seperti itu, ya, dia buat fitnah, dikejarlah Nabi Yusuf alaihi salam, ya, ditarik bajunya saking ininya, menjadikan sobek bagian belakang bajunya Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika terjadi demikian, suaminya datang. Suaminya datang, dikatakan, ada apa ini? Kok bisa seperti ini? Ada apa ini? Ya. Akhirnya kata wanita ini, Yusuf mencoba untuk memperkosa saya. Luar biasa. Ya. Yang ngajak siapa? Yang ngaku siapa? Ya. Yusuf mencoba untuk memperkosa saya. Penjarakan dia. Nabi Yusuf menolak. Kok bisa demikian? Mana buktinya saya memperkosa Anda? Saya wanita, mana mungkin saya mau perkosa? Saya adalah suami Anda gini, biasalah. Akhirnya, ya,
singkat cerita ini sebelum ditutup, ya. Didatangkanlah seorang yang ahli di situ. Kata orang yang ahli, wahai pejabat, coba lihat keadaan bajunya, mana yang sobek. Kalau bagian Nabi Yusuf, kalau bajunya Nabi Yusuf yang sobek bagian depan, ya berarti Yusuf yang salah. Kalau bajunya yang sobek bagian belakang, berarti memang perempuan itu yang mengejar Yusuf. Setelah dilihat, falamma qudda min duburin, setelah dilihat ternyata yang sobek itu bagian belakang, kata si ini, inna min kaidihin, ini memang benar-benar dari, maaf Pak, ini dari istri Anda, gitu. Inna kaidahunna azim, sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat besar sekali. Tapi dia pejabat, dia punya otoritas. Apa kata media nanti? Apa kata manusia nanti? Kalau istri saya udah pejabat, ditemukan ini, gitu ya. Apa kata media nanti? Kalau sudah pejabat tapi ternyata masih seperti itu. Akhirnya Nabi Yusuf divonis salah. Pokoknya salah. Apapun buat dia salah. Kamu berapa? Pokoknya putuskan salah. Lihat bagaimana seorang yang punya otoritas kadang-kadang bisa menggunakan otoritasnya untuk, ya itulah. Ya demikianlah gitu ya. Keputusan yang jelas-jelas Nabi Yusuf tidak melakukan apapun gitu. Akhirnya Nabi Yusuf divonis masuk ke dalam penjara, nggak melakukan apa-apa. Tapi di media sosial gitu udah rame Pak. Udah rame, ibu-ibu sudah berbicara tentang Nabi Yusuf. Kok bisa sih terjadi apa-apa tentang Nabi Yusuf gitu? Kok bisa sih terjadi fair? Jadi yang ramenya itu affair-nya. Kok bisa sih, apa sih keistimewaannya Nabi Yusuf alaihi salam? Gitu. Ya. Apa sih keistimewaannya Nabi Yusuf? Ya waqala niswatun ilal madin imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi. Gimana Imratul Aziz bisa merayu Nabi Yusuf alaihi salam? Kok bisa? Akhirnya si Zulekha ini ya ingin menunjukkan alasan kenapa sampai dia tidak kuat terhadap Nabi Yusuf alaihi salam. Dikumpulkanlah mereka semua ibu-ibu tuh. Dikumpulkan wanita-wanita yang suka ngomongin ya Zulekha itu dikumpulkan. Ya. A'tadna lahunna muttaqa'ah. Ayo kumpul ibu-ibu, mungkin apalah gitu ya. Disiapin talenan, Pak. Di talenan wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Di setiap talenan itu dikasih pisau dan ya semodel tomat atau apalah untuk memotong. Ini ada apa gitu kan kata ibu-ibu. Pokoknya ini kita ini aja, potong aja gitu. Ayo kita ini aja lah, mau rencana masak gitu ya. Tiba-tiba ketika mereka asik gitu ya, asik mengobrol sambil motong wortel atau apalah begitu ya. Ya. Kata wanita ini, kata Zulekha, ukhruj alaihinna, datangkan Yusuf. Didatangkan Yusuf, falamma ra'ainahu, ketika mereka melihat Yusuf, akbarnahu wa qatta'na aydiyahum, mereka langsung bertakbir. Jadi ibu-ibu melihat Nabi Yusuf, Allahu Akbar. Wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka tidak terasa ternyata yang dipotong itu jari-jari mereka sendiri. Dan itu enggak kerasa, Pak. Bayangkan, Pak. Kalau ada di zaman sekarang seorang seperti itu, jari-jari itu enggak kerasa gitu. Ini gantengnya kayak apa gitu, Pak? Luar biasa. Ya. Kalau ada di zaman sekarang orang yang seperti itu gitu. Masya Allah. Wa qulna hasya lillahi ma hadza illa bashar. Demi Allah ini bukan malaikat. Demi Allah ini bukan manusia, kata mereka. Ini malaikat. In hadza illa malakun karim.
Ini malaikat luar biasa. Jadi para hadirin azanillah wa iyyakum, bagaimana ya Nabi Yusuf alaihi salam memiliki ketampanan yang luar biasa, tapi subhanallah, tampan bukan berarti hidupnya enak, Pak. Bagaimana ketampanan itu justru menyebabkan Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Ini gara-gara ganteng, Pak. Ya. Subhanallah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ujian itu ya semuanya hidup ini ya ujian gitu ya. Baik itu miskin, kaya, tampan, ya biasa saja gitu. Itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana nanti kisah Nabi Yusuf di dalam penjara ya, dan bagaimana Nabi Yusuf, karena nih cerita ini seperti ini, Pak. Grafiknya Nabi Yusuf terus sampai titik terendah. Beliau tuh sudah jatuh, tertimpa tanda, masuk dalam penjara. Dan itu lama di penjara. Akhirnya beliau naik dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan runtut sekali kisahnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk ya mempelajari surah Nabi Yusuf di waktu yang akan datang. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.